Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Selanjutnya mari kita bahas apa hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya itu adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Yakni ketika ada seseorang yang mengetahui bahwasanya ketika dia melakukan sesuatu itu dapat mengeluarkan mani, maka puasanya adalah batal. Contoh, orang tahu dirinya ketika bersentuhan dengan istrinya, kemudian ketika bersentuhan itu akan membangkitkan syahwatnya, dengan membangkitkan syahwatnya kemudian keluar maninya, maka dengan kesengajaan itulah puasanya menjadi batal. Yang selanjutnya adalah melahirkan, baik itu melahirkan bayi normal ketika dia puasa kemudian dia melahirkan, nah ini puasanya juga batal. Kemudian atau dia melahirkan bayi secara tidak normal atau keguguran. Jadi melahirkan merupakan hal yang juga membatalkan puasa. Selanjutnya adalah nifas. Keluar darah nifas juga membatalkan puasa. Contohnya seseorang habis melahirkan dan dia tidak merasa dirinya keluar nifas, kemudian dia berniat puasa, kemudian setelah beberapa lama, berapa jam baru keluar darah nifas, maka puasanya menjadi batal. Selanjutnya adalah haid. Ketika seorang wanita haid walaupun itu jaraknya 2 menit sebelum dia berbuka, maka puasanya batal. Namun pahala puasa dia masih memperoleh. Jadi dia wajib mengqadha puasa walaupun 2 menit sebelum berbuka puasa dia keluar darah haid, maka dia akan batal puasanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hal selanjutnya yang dapat membatalkan puasa adalah hilangnya akal. Hilangnya akal dalam pembahasan fikih dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gila. Jadi ketika orang puasa kemudian dia gila, maka puasanya adalah batal. Adapun ketika gilanya dia disengaja kemudian dia bisa sadar kembali dari gilanya, maka puasanya tersebut harus diqadha. Selanjutnya adalah mabuk atau pingsan. Jadi kalau orang mabuk dan pingsan secara sengaja, maka puasanya batal dan dia harus mengqadha puasanya. Contoh, orang tahu bahwasanya ketika dia mencium pewangian atau mencium sesuatu yang bau, kemudian dengan mencium itu dia tahu dia akan pingsan, dia akan hilang akalnya, pingsan, maka puasanya batal. Namun apabila dia tidak sengaja kemudian dia pingsan atau hilang akal, maka puasanya tidak batal dengan syarat dia sadar, walaupun sadarnya adalah beberapa jam ketika dia puasa, sehingga dia dapat meneruskan puasanya. Yang selanjutnya adalah dalam kondisi hilang akal, yakni dalam kondisi tidur. Maka Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak membatalkan puasa orang yang sedang tidur, walaupun dia tidur seharian dari habis subuh sampai maghrib misalkan. Nah tentunya puasanya tetap sah, tetapi sholatnya harus diqadha. Selanjutnya hal yang membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari Islam, atau hal-hal yang dapat menyebabkan dia keluar dari Islam. Contoh, dia mengupdate status
dengan sengaja pada bulan Ramadan, dia berkata saya tidak percaya Nabi Muhammad, maka sama saja dia keluar dari agama Islam. Atau dia dengan sengaja, dengan sadar membuat status di Twitternya atau nge-tweet, dia bilang puasa ini tidak ada gunanya, atau puasa adalah memberatkan, atau puasa adalah hal yang tidak diwajibkan dalam Islam. Maka dengan ini dia secara otomatis sudah keluar dari Islam sehingga dia batal puasanya. Demikian adalah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.